Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang datang beribadah ke gereja ini pagi ini, begitu juga jemaat yang kami kasihi yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa sejenak di tempat kita masing-masing. Kita mendengarkan kor pujian dari anak sekolah minggu. Tes. Shalom, halo Amang, Inang, kakak dan abang, namaku Abraham Gulo. Aku dan teman-temanku adalah anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Kami sangat bersyukur karena akhirnya aku dan teman-teman dapat masuk sekolah minggu lagi di gereja. Sekolah minggu adalah tempat kami belajar firman Tuhan, bermain dan bergembira bersama teman dan kakak guru sekolah minggu. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kami akan mempersembahkan pujian sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah menyediakan gerejanya dan sekolah minggu sebagai tempat kami belajar firman Tuhan yang aman dan menyenangkan. Aku tahu Tuhan Yesus sayang kepada semua anak, juga semua anak Indonesia, apapun warna kulitnya. Karena itu, kami juga mau mempersembahkan pujian ini untuk semua teman kami di seluruh Indonesia. Jayalah terus anak Indonesia. Yuk teman-teman, kita raih cita-cita dan jangan pernah takut mewujudkannya. Selamat Hari Anak Nasional dari kami, anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Holandak danak na met au alaina boy au tu Jesus lau Holan ibana oloan ki pai masahat tu sorgoi o Tuhan Yesus dakonaon tung somargogo dak danamon di hongoluku pake mai tau hasangapon di
semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 112 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaran aku ini berasal dari Allah
entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadipan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau Tuhan pengasih dan penyayang, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari Kor Maranatha.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Pengkhotbah 2, dimulai dari ayat 18 sampai 23. Kita membacanya secara responsoria. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah pantai. Pergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian aku pula putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk ini pun dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu sesudah Trinitatis tanggal 31 Juli 2022. Topik minggu, hikmat yang dari atas. 1. Baptisan kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari Minggu 7 Agustus 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Jumat 15 Agustus 2022 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sentuhan Wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 2. Persembahan khusus untuk tahun kesehatian distrik. Sesuai surat HKBP Distrik 8, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk tahun kesehatian Distrik 8 di ibadah pagi, siang, dan sore pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. 3. Pertangyangan wilayah. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua Wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 5 Agustus 2022 adalah wilayah 5. Jadwal pertangyangan wilayah dapat kita baca di warta jemaat yang ada pada kita. 4. Jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Agustus sampai dengan Oktober dapat kita baca di warta jemaat yang ada pada kita. 5. Dewan Sekolah Minggu. Dalam rangka Hari Anak Nasional, vokal grup Sekolah Minggu akan mempersembahkan pujian di awal ibadah Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 7 WIB di acara sebelum ibadah mulai. 2. Seksi remaja tatap muka pembelajaran firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 waktu pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB. Tempat gedung fasilitas lantai 3, 2 ruangan. 3. Seksi AMA Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sehubungan rencana kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 setelah warta jemaat, kita akan dengarkan sosialisasi dari panitia di ibadah pagi, siang, dan sore. 4. Dewan Sending, Seksi Sending. Tim doa Seksi Sending akan mengadakan doa bersama pada hari Senin 1 Agustus 2022 waktu 19.30 sampai dengan selesai. Doa bersama ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Formulir pokok doa dapat diisi dan dikembalikan di kotak pokok doa Seksi Sending di meja di pintu depan masuk gereja. Nomor berikutnya, anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Robinson Pandapatan Arwan, sarjana teknik, Junianti Sri Rezeki Boruhu Tauruk pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 yang beralamat di Jalan Kebagusan Besar 3 RT 3 RW 6 nomor 49 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, wilayah 11.
anak dan ibu dalam keadaan sehat. Anak lahir, anak perempuan di keluarga Deni Christian Nadabdab, sarjana teknik MM, dan Kalinia Letia Risma Wuli Boruhuta Barat SE pada hari Minggu 24 Juli 2022 yang beralamat di perumahan Tanjung Mas Raya, Blok C2 nomor 1, Tanjung Barat, wilayah 1, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami persilakan untuk panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia untuk memberikan sosialisasi. Silakan, Amang. Shalom. Yang kami hormati Amang Pandita Amang Matiar Sitorus, Amang Inang Parhalado, Amang Inang seluruh jemaat gereja HKBP dan anak-anak kami Naposo Bulung serta remaja. Di sini kami berdiri sebagai panitia perayaan Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Dalam perayaan ini kami dari panitia akan melaksanakan lomba. Ada lomba catur, tenis meja, dan pada hari H kemerdekaannya sebagaimana biasa kita lakukan ada untuk anak-anak kita juga, untuk kita seperti lomba makan kerupuk dan lari karung. Ini dapat didaftar langsung ke panitia maupun ke situa wilayah masing-masing. Pendaftaran atas nama perorangan serta mencantumkan dari mana wilayahnya. Jadi untuk bisa disusun acaranya sesegera mungkinlah kita mendaftarkan anak-anak kita yang dari sekolah minggu juga boleh ikut. Demikian pengumuman kami ini. Terima kasih untuk kita semua. Shalom. Sambil mengumpulkan persembahan, kantong pertama dan kantong kedua, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 30 ayat 1 dan seterusnya. Untuk memahami firman dari
marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Mari kita mempersiapkan pikiran kita, iman kita untuk menerima firman Tuhan dari surat Yakobus pasalnya yang ketiga, dimulai dengan ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayatnya yang terakhir. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Khotbah kita di bawah terang atau topik hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang banyak orang yang pintar. Kuliah S1, S2, S3, profesor dalam negeri sampai ke luar negeri. Tapi belum tentu bisa membangun persaudaraan ataupun persekutuan yang baik di tengah-tengah lingkungan ataupun komunitas daripada manusia itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui nats minggu ini kita diingatkan supaya mencari hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu seperti yang kita dengarkan tadi adalah pendamai, peramah, tidak munafik, selalu berbelas kasihan. Sedangkan
hikmat yang dari dunia, yaitu sudah kita dengarkan tadi, iri hati, mementingkan diri sendiri, ribut-ribut, mencuri, dan seterusnya seperti yang telah sama-sama kita dengarkan tadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita mau dituntun oleh Tuhan kita yang baik itu, Tuhan kita yang murah hati itu, untuk selalu mencari hikmat yang dari atas. Ulu kita mengalului hikmat yang dari atas. Amanginang, puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, Yesus Kristus sumber hikmat bagi kita. Jadi kalau kita mau menerima hikmat yang dari atas, 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, Yesus Kristus sumber hikmat bagi kita. Ini tema Natal PGI 2019. 1 Korintus 1 ayat 30 ini, Yesus Kristus sumber hikmat bagi kita. Jadi kalau kita mau menerima hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, ya kita mempercayai Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga dari Yakobus 1 ayat 5, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya dari Allah. Tolong ditampilkan dulu multimedia, Yakobus 1 ayat 5, itu yang saya bilang tadi. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah dia meminta dari Allah. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 5. Ya, ini dia. Mari kita meminta hikmat yang dari Allah, karena Allah lah sumbernya hikmat. Saya bilang tadi 1 Korintus 1 ayat 30, Yesus Kristus sumber hikmat. Dikatakan Allah akan memberikan hikmat bagi orang yang mau mengandalkan namanya. Kalau kita menerima hikmat yang dari Allah, tadi sudah jelas dikatakan ayat 17, dia akan peramah, penurut, penuh belas kasihan, berbelas kasihan, menolong, dan tidak mementingkan diri sendiri. Zaman sekarang banyak yang mementingkan diri sendiri. Apalagi besok, hari Senin, antri misalnya, antri, di mana-mana kan antri, rumah sakit, bank, tiba-tiba maju dia ke urutan nomor 3, padahal tadi dia di urutan nomor 8, mementingkan diri sendiri. Sedangkan hikmat yang dari atas tidak mementingkan diri sendiri, menuruti yang baik, melakukan kebenaran sesuai dengan yang telah ditentukannya. Saudara-saudara, Mazmur juga mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat yang dari atas. Tolong multimedia tampilkan Mazmur 119
11 ayat 10 itu. Takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi sesungguhnya Tuhan kita itulah sumber hikmat bagi kita manusia. Sudah kita ambil tadi kutipan dari Perjanjian Baru, Yakobus 1 ayat 5, sekarang kita ambil kutipan dari Perjanjian Lama, Mazmur 111. Jadi untuk itu, mari kita membenahi diri kita, supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Apa bedanya hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia? Yang dari dunia itu biasanya kepintaran, yang dikejar dari manusia, supaya manusia yang lebih pintar itu mentransfer atau memberikan kepintaran itu. Itu tadi yang dibilang itu akan cenderung, kalau kepintaran yang dari dunia, hikmat yang dari dunia akan cenderung kepada egoisme, akan cenderung kepada pro kontra, akan cenderung untuk mementingkan diri sendiri, akan cenderung untuk ambisi. Sedangkan hikmat yang dari atas sudah tadi sama-sama kita dengarkan. Yakobus 3 itu ayat 17. Ramah, berbelas kasihan, dan seterusnya. Untuk itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mengejar atau menerima atau membenahi hidup kita dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita lebih berkenan di hadapannya. Tadi sama-sama kita dengarkan dalam epistel. Kita tadi sama-sama mendengar epistel Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Bagaimana Raja Salomo yang luar biasa itu, yang besar itu, yang terkenal itu, menyesali dan menganggap hidup ini adalah sia-sia. Kenapa dia berkata begitu? Karena di tengah-tengah kemakmurannya, di tengah-tengah kehebatannya, dia jatuh kepada perempuan-perempuan Moab. Padahal Tuhan sudah larang, jangan kamu menikah dengan perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Mesir. Tapi mungkin karena cantik, ya kan? Biasanya kalau cantik langsung tidak mengingat lagi nasihat, jatuh. Padahal Tuhan tadi mengaruniakan kepadanya hikmat yang luar biasa. Tolong ditampilkan dulu 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Sampai seluruh bangsa, seluruh manusia datang kepadanya untuk meminta nasihat, karena dia gudangnya nasihat, mbahnya hikmat. Tapi dia sendiri pun bisa jatuh. Bisa jatuh. Ya, ini dia.
1 Raja-Raja 4 ayat 34. Mari kita baca dulu Bapak Ibu biar jangan mengantuk. Tajah menjolo. Iya, semua bangsa-bangsa tentu dapat duit ini, bayar, makanya dia kaya. Tapi di tengah-tengah kejayaannya dia jatuh, sehingga dia berkata dalam nas ini, aduh. Dan istri-istrinya itu akhirnya mengajak dia untuk berbalik dari Allah. Berbalik dari Allah, menyembah Bal, berbalik, maka Tuhan murka kepadanya, Tuhan marah. Apa marahnya Tuhan? Tolong multimedia 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Nah, mari kita lihat. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Tuhan marah, cabut, lengser, ganti, kasih kepada orang lain kepimpinan. Ini kita lihat sendiri. Aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu. Dilengserkan. Makanya dia tadi berkata dalam nas ini, percuma saya dapat ini, sini hebat, sana hebat. Kalau harus seperti ini. Jadi oleh karena itu, marilah kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan, supaya kita happy ending. Yang lebih penting mana? Awalnya atau akhirnya? Awalnya atau akhirnya? Akhirnya. Hatanya itu dua be. Mula dong jo akak ulaun ni keluarga. Manang sarmatua. Dang ijulunai si berengon alai di ibudina. Ribu dua laki biayai kehidupan manusia juga yang dilihat di akhirnya. Bagaimana akhirnya? Happy ending kah? Atau berakhir dengan seperti ini? Berakhir dengan kekesalan, berakhir dengan kekecewaan. Jadi supaya kita jangan kecewa di hidup kita ini, apa yang harus kita benahi? Bapak Ibu, supaya kita jangan kecewa, supaya kita selalu berbahagialah. Tentu kita harus selalu mencari hikmat yang dari atas. Sekali lagi, kita harus selalu mencari hikmat yang dari atas, yaitu nas ini, agar hidup kita berbahagia di akhirnya, bukan hanya di awalnya, karena yang paling penting adalah akhirnya. Bapak Ibu, tanpa terasa waktu, tadi malam sudah saya katakan pertanyaan sending dengan supir-supir dan juga dengan pedagang-pedagang kaki lima. Sudah saya katakan, hidup ini harus selalu disyukuri, karena yang paling berharga itu adalah kesehatan.
Tohoro teh amanginang. Iya. Apalagi hari Senin, seperti saya katakan tadi malam pertanyaan sending, hari Senin sudah bulan Agustus. Tuturu teh? Iya. Kita hidupkan lagi start. Kalau start pertama itu bagus, tapi kalau start pertama pun sudah mulai mogok-mogok, wah, jangan-jangan nanti tanggal 20 atau tanggal 25. Jadi boharo neng kesehatanmu amanginang, jagoro neng kesehatanmu amanginang, jagoro, ingat olahraga. Tunggu deh, karena ada pernah pelatih olahraga dari gereja ini Korama, nelupa sering amak pedita, paingotan olahraga di mana, petinggi niku, petinggi. Jadi kau ngotot do BPJS, bangun pagi jalan santai, itu teh BPJS. Bangun pagi jalan santai. Satu ngajom asa mengemudian non dia regari segar. Jale ingotor tong BPJS. Bobo pada jam 10. Bobo pada jam tunggu BPJS ini. Jangan sampai bobo jam 2 karena Facebook. Jangan sampai bobo jam 1 karena WhatsApp. Karena Instagram. Harap musik. Nanti mengemudi. Dipikir masih 1 kilometer. Padahal sudah 2 meter. Pus. Masuk IGD. Jadi ingat BPJS, bobo jam 10 supaya sehat. Dan itu tadi BPJS juga bangun pagi jalan santai. Menjalani bulan Agustus hari Senin. Marsugut. Supaya start awal baik sampai akhirnya pun nanti bagus. Jadi saya pasu-pasu Tuhan maita amanginang. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Berlalukah kita dari dunia? Besoknya mabiramu. Berlalukah kita dari dunia? Sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya dokter. Maaf ya kan? Waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan panggil, pasti akan kembali ke rumah Bapa di surga. Itu tengok. Itu sebabnya tadi malam saya katakan di sini, pertanyaan sending kembali lagi. Jadi rumah terakhir kita nanti bukan di apartemen. Rumah terakhir kita bukan di Pondok Indah, tetapi di kuburan. Di kuburan dengan bunyi-bunyi inilah rumah terakhir, ini rumah terakhir. Dan mobil terakhir bukan Toyota atau bukan Suzuki, tapi mobil jenazah yang akan mengantarkan ke pemakaman. Jadi supaya kita sadar, manusia akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Tolong tampilkan multimedia. Markus 13
ayat 31. Tabereng ma. Markus 13 ayat 31. Kerajaan juga akan berlalu. Kehebatan juga akan berakhir. Tetapi firman Tuhan, mari kita baca Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan yang kekal. Hanya firman Tuhan yang kekal. Manusia berlalu, jabatan juga berlalu, saldo rekening juga. Baru saldo rekening. Bisa habis juga. Bisa habis. Karena itu pun titipan sementara. Karena saldo rekening pun titipan sementara. Titipan sementara. Jadi pada minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan supaya kita tetap mencari hikmat yang dari atas. Semoga dengan mencari hikmat yang dari atas, kita semakin diberkati lagi oleh Tuhan. Sudah diberkati, tapi semakin diberkati lagi. Apalagi tadi di sini datang sekolah minggu. Sangat bangga. Bangga doh kita mamereng ke sekolah minggu iso nak kinamanginang. Bangga. Bangga, senang gitu. Apalagi halak Batakon. Anak kokido ibu 5.000 tong anak kokido hamaradio. Ibu 10.000 tong 50.000 betong ibu dak pola buai. Asal ma burju mar sekolah deh. Alai dung belga non bertobat. Unak saya ulama buati sak katung ijas ni orang tuanya. Jadi mari kita doakan sekolah minggu, mari kita doakan anak-anak kita, generasi muda, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka sekolah, kita doakan. Kita 3M, memotivasi, menginspirasi, menyemangati. 3M. Dakolan ada batak itu le emateng. Alai nama nugu-nugu dana betul M. Memotivasi, apa tadi lagi? Menginspirasi, menyemangati. Alana anak kokido hamorahodi. Semoga kita semuanya diberkati Tuhan. Tapangasaw matetong hatani Tuhan ini. Jala saya sudi mahita di bagasan hai pason. Besok kita akan bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Mari melakukan pekerjaan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya pekerjaan kita itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, mari kita mencari hikmat yang dari atas. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Dan rugi halak mengulawan hatanya mata. Hidokkan Tuhan lo kan. Yohanes 5 ayat 14. Molo na holong koro hamuna tuau. Rado tamuna do. Hatak kini na do. Ditaradu tima tona ni dewata asa martua kita jala di pasu-pasu kita. Amin. Martangiang maita. Bersyukur pada minggu hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah ditetapkan bagi kami untuk selalu mengutamakan hikmat yang dari atas, yaitu kebenaran
damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah firman-Mu Tuhan. Dan orang yang menjalankan firman Allah akan disebut orang yang berbahagia. Untuk itu berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang masih anak-anak, remaja, naposo, yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, yang sudah lansia. Kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu supaya semua jemaat-jemaat-Mu dalam keadaan baik, selalu sehat, selalu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi instansi mereka, supaya nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, masih ada yang terpapar virus corona. Kami hanya berdoa, berserah kepada-Mu, sembari melakukan prokes dan memohon kekuatan penyertaan dari Tuhan. Sertailah kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun untuk menjalani hidup kami dalam keadaan sehat. Jauhkanlah virus corona daripada jemaat-jemaat-Mu. Sebentar lagi kami mau pulang, sertailah kami di jalan Tuhan, supaya kami pulang dari gereja ini membawa firman penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kehangatan terhadap keluarga masing-masing, terhadap anak-anak. Kiranya berkat akan Tuhan limpahkan. Dan bagi yang bekerja besok, kiranya Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya kasih karunia-Mu akan terus menerus menjadi bagian hidup orang-orang yang mencari hikmat yang dari atas. Dalam nama Yesus Kristus, berkenan Kau ya Bapa mengabulkan doa kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.